709 wakil rakyat periode 2019-2024 kini telah resmi duduk di kursi Senayan. Berbagai pekerjaan rumah kini menanti untuk segera diselesaikan untuk mempercepat pembangunan Indonesia. Lalu bagaimana anggota Dewan yang baru saja dilantik menjawab tantangan publik untuk memberikan hasil terbaik dalam membangun bangsa dan negara Indonesia? Telah hadir di studio Metro TV Ray Rangkuti, pengamat politik. Mas Ray, selamat pagi Bu Ray. Kemudian ada Charles Mekiansyah, anggota DPR RI, fraksi Partai Nasdem, bergabung melalui sambungan telepon. Mas Charles, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal, Mas Ray, Selamat. Ya, baru saja dilantik. Selamat terlebih dahulu ini Mas. Nanti fokusnya setelah dilantik ini apa Mas Charles? Makasih Iqbal, Mas Ray Putih dan pemirsa. Memang persepsi publik terhadap DPR memang masih menjadi sebuah tantangan. Angka 49% bukan angka yang terlalu menggembirakan. Dan saya pikir apa yang tadi disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem, bahwa kami harus lebih terbuka, kami harus lebih responsif, dan kami juga harus hadir di tengah masyarakat, mendengar, melihat, dan kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu memang merupakan sebuah tantangan sekaligus itu yang harus kami kerjakan selama 5 tahun ke depan. Saya pikir saya tidak punya pretensi buruk terhadap teman-teman DPR lalu. Bagi saya ke depannya sebagai salah satu anggota DPR RI, tidak ada kata lain bekerja keras, bekerja cerdas, kemudian menangkap pokok-pokok pemikiran dari masyarakat, kemudian yang harus kita perjuangkan apa dan yang tidak mungkin kami lakukan buat masyarakat apa, harus kami sampaikan berkali-kali, baik melalui media mainstream maupun media-media non-mainstream yang sekarang sedang berkembang seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Baik, hadir, kemudian lebih responsif dalam menangkap aspirasi masyarakat. Bung Rey, kalau kita melihat, ini kan ada warisan yang ditinggalkan dari periode sebelumnya. Warisan apa yang harus menjadi, udah di depan mata nih oleh anggota DPR baru? Ada yang positif, ada yang negatif tentu ya. Yang positif itu kan sebenarnya harus diakui juga warisan dari anggota DPR yang lama itu, beberapa undang-undang yang jadi kebutuhan bangsa ini bisa diselesaikan gitu. Misalnya khususnya soal undang-undang pemilu, kompilasi undang-undang pemilu kan kita udah selesai nih. Semua yang terkait dengan pemilu itu dibuat dalam satu buku. Itu salah satunya yang positif gitu ya. Yang kedua, perilakunya dalam konteks misalnya pamer kemewahan itu relatif nggak berjalan lagi gitu ya. Tapi di luar itu tentu ada banyak yang menjadi catatan negatif gitu. Catatan negatif yang utama itu adalah soal disiplin ya. Kedua soal kemampuan untuk memperjuangkan aspirasi publik gitu ya. Nah yang ketiga tentu saja soal ya masih banyak sekali anggota DPR yang tersangkut dengan kasus suap maupun korupsi kan kira-kira gitu ya. Nah yang keempat menurut saya adalah untuk memastikan ruh dari semua pembuatan undang-undang itu dalam kerangka memperteguh komitmen demokrasi kita gitu. Jadi misalnya soal perlu untuk mengevaluasi kembali misalnya undang-undang KPK yang kemarin itu sebetulnya sesuai nggak ruh dengan demokrasi yang kita inginkan, ruh pemberantasan korupsi yang kita harapkan macam-macam. Termasuk di dalamnya tentu saja RKUHP yang sekarang didemo banyak orang, pertanahan ya, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Jadi tantangannya menurut saya justru sangat besar sekali karena ada warisan nama yang ditinggalkan sedemikian negatif dari anggota DPR yang lalu dengan anggota DPR yang sekarang itu. Mungkin perlu memang tetap jadi catatan kita itu adalah kalau saya sendiri sih melihatnya bukan pada persoalan banyak tidak banyaknya produk legislasi yang dikeluarkan oleh DPR gitu. Nah itu kan masalah di kita itu karena target prolegnasnya tinggi sekali sementara pencapaiannya sangat kecil gitu. Menurut saya kalau sebetulnya dibuat agak realistis, katakanlah kemampuan anggota DPR ini hanya bisa menyelesaikan 100 undang-undang dalam 5 tahun, kan kita nggak perlu buat sampai kita mencapai 300 undang-undang untuk prolegnas. Sebenarnya bisa terukur dari awal. Maksud saya betul. Lebih gitu. realistis Oleh karena gitu ya? itu kalau misalnya Presiden Jokowi mengatakan sudahlah nggak usah tinggi-tinggi sekali tercapaian prolegnasnya, cukup 20 kan misalnya dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi. Dan pertanyaannya juga apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak begitu ya? Sehingga dengan begitu yang 20 ini mungkin setengahnya dari 20 aja orang udah hebat gitu. Baik, Mas Charles, ini ada banyak nih warisan yang ditinggalkan oleh periode sebelumnya, termasuk tantangan adanya unjuk rasa terkait dengan RKUHP dan juga Undang-Undang KPK. Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan ini Mas Charles? Saya pikir saya sepakat dengan Mas Ray Rangkuti tadi bahwa undang-undang yang kemarin
persepsi publik adalah kontroversial, ini memang kita harus duduk lagi memang. Rancangan undang-undang KUHP, kemudian beberapa rancangan undang-undang lainnya, tidak ada kata lain bahwa memang kita harus kembali mendengar beberapa hal yang bisa menjadi perbaikan. Tapi gini, ada catatan juga dari saya bahwa produk seperti undang-undang KUHP ini tidak semuanya jelek. Nah, ini memang sekali lagi, memang dari persepsi ini kadang-kadang timbul menjadi ketidakpercayaan. Nah, membangun ini, saya kemarin berbicara dengan banyak teman-teman lintas fraksi pun saya sudah sempat bicara sama mereka. Catatannya yang saya punya dan saya pelajarin bahwa undang-undang yang sekarang menjadi kontroversi ini sebenarnya juga tidak jelek-jelek amat gitu loh. Beberapa poin-poin tertentu yang menjadi kontroversial inilah yang kita inginnya harus dibahas secara terbuka kepada masyarakat, lalu baiknya kayak gimana. Nah, kemudian kita dengar juga dari tokoh-tokoh kampus, dan kemudian ini yang menjadi pembahasan untuk kemudian menjadi produk undang-undang yang bisa saya pikir diterima, walaupun tidak mungkin memuaskan semua orang atau 100% harus menerima produk undang-undang yang baru ini. Saya pikir itu, Mas Iqbal. Artinya termasuk salah satu fokusnya dalam RKUHP karena kemarin menimbulkan gelombang unjuk rasa yang cukup besar. Apakah memang ini yang harus diutamakan pada saat mulai kerja? Saya pikir karena sifat undang-undang itu kan ditunda ya, ya otomatis akan masuk dalam bagian dari prolegnas periode yang sekarang. Cuma kan apakah ya prioritas atau tidak untuk tahun sekarang saya nggak tahu gitu. Nah, betul yang disebutkan oleh Bung Charles tadi, tidak semua dalam KUHP itu sebetulnya layak ditolak gitu. Sebetulnya juga demonstrasi ini juga tidak menolak semua rancangan undang KUHP. Oleh karena itu kan masalahnya mereka mengatakan dicabut dulu, tidak dibahas oleh anggota DPR yang sekarang karena kan terlalu mepet. Yang kemarin itu saya ya. Karena terlalu mepet, sementara ada beberapa pasal yang dianggap sangat krusial kan, yang harus diperhatikan. Khususnya adalah menjaga filosofi demokrasinya, yaitu negara harus ditekan seminimal mungkin masuk dalam hal urusan yang berhubungan dengan private gitu. Kalau kita baca undang-undang KUHP itu kan hampir semua urusan yang berhubungan dengan private itu diurus negara juga kan, kira-kira gitu ya. Harus menjadi prioritas. Nah, itu maksud saya sebetulnya yang paling penting itu adalah filosofi memandang sebuah undang-undang itu. Nah, itu yang menurut saya agak kehilangan konteks dalam hal KUHP, agak kehilangan konteks dalam undang-undang revisi KPK yang kemarin gitu. Mas Rey, kalau kita melihat dari proporsinya begitu ya antara petahana dan juga yang baru. Begitu ini saya kan kira nggak terlalu. Bisa nggak belajar dari senior? Saya kan udah tiga kali sebelumnya selalu optimis memandang anggota DPR baru ya. 2004, 2009 Pesan saya Mas Charles mungkin kalau sebagai yang baru 2009, 2014 saya optimis. 2014, 2019 saya optimis. Tapi berujung selalu kecewa. Gitu. Jadi sekarang ini meskipun ada hampir setengahnya adalah anggota baru, saya akan memulai dengan rasa pesimisme bahwa mereka akan membuat perubahan yang begitu besar dan seterusnya itu gitu. Mas Charles. Tapi saya berharap nanti di ujungnya saya jadi gembira gitu loh kira-kira. Daripada saya kayak kemarin awalnya senang, gembira melihat ada wajah baru. Tidak mau terlalu menaruh ekspektasi tinggi begitu ya dengan kinerjanya. Saya berubah sekarang. Kalau dulu saya selalu dimulai dengan optimisme tapi berujung jadi kecewa gitu. Saya sekarang mengawalinya dengan pesimisme, mudah-mudahan nanti berujung dengan Mas Charles silakan dijawab, Mas Charles. Saya pikir ini sebuah tantangan yang sangat positif dari Mas Raikuti ini, bahwa kita awali hari ini dengan prihatin dan nanti di 2024 kami bisa menghadirkan legacy yang memang lebih baik gitu loh. Dan memang saya kemarin sebagai contoh, sebagai sebuah bentuk pelaporan, karena memang semua ini harus dimulai dari sebuah kepercayaan ya. Bagaimana sampai tadi malam gelombang orang-orang dari dapil saya menemui saya, mereka sudah langsung tanya kepada saya, Anda nanti berada di komisi berapa, apa yang Anda akan perjuangkan dan segala macam. Nah, hal-hal yang semacam ini saya pikir ketika anggota DPR itu sedang duduk, memang mereka juga tidak hanya sekedar membuat produk-produk perundangan, tapi dari hari ke hari mereka harus menjelaskan apa yang mereka kerjakan. Sehingga beberapa orang di fraksi Nasdem, mereka sudah melakukan apa yang disebut setiap Jumat mereka akan melaporkan apa yang sudah mereka kerjakan dan apa yang aspirasi yang diminta oleh masyarakat dan apa yang sudah dikerjakan. Saya pikir memang
doanya sama, mudah-mudahan diawali dengan sesuatu yang baik dan berakhir juga dengan baik. Nah, tapi kalau Mas Rangkuti tadi bilang mudah-mudahan kita mulai dengan sesuatu yang prihatin dan segala macam, di ujungnya kita bisa lebih baik nantinya gitu loh. Baik, Mas Charles, terima kasih. Ini sukses terus begitu ya, meskipun tantangannya cukup besar. Kita harapkan nanti komitmen di awal ini diikuti dengan konsistensi tentunya dalam mewujudkan janji-janji yang sudah diberikan. Mungkin setahun masih terima kasih, semangat, Mas tahun Charles. kedua kita nggak tahu lagi. Gitu ya. Nah, kalau melihat ini kan banyak PR, termasuk tadi ada korupsi, ada kemudian gaya hidup, termasuk disiplin dan lain-lain, undang-undang KPK, RKUHP. Dalam jangka pendek dulu, prioritasnya apa dulu untuk mengembalikan kepercayaan publik? Yang sebetulnya kan secara politik mereka akan ditantang pada isu yang sekarang berkembang ya. Pertama, kemungkinan presiden akan melakukan perpu, apa sikap mereka, khususnya sebetulnya sikap praksi gitu ya. Nah yang kedua tentu saja sejauh apa mereka akan menuntaskan 5 rancangan undang-undang yang sedang ditunda pembahasannya ini gitu ya. Saya pikir itulah yang salah satu yang alat uji sebetulnya. Visi mereka di mana, kemauan mereka di mana, sejauh apa mereka mampu menyerap aspirasi publiknya, keresahan-keresahannya dan seterusnya gitu. Tentu di luar agenda-agenda yang bakal mereka temukan sendiri. Tapi maksud saya ini undang-undang yang jadi perhatian publik ya sehingga menimbulkan demonstrasi yang begitu besar gitu. Harus diingat oleh kawan-kawan baru ini, mungkin kali pertama dalam sejarah Republik kita gitu, khususnya tentu di era reformasi itu, anggota DPR dilantik dalam kondisi di mana masyarakat lagi demonstrasi gitu. Kalau lihat ketuanya gimana Mas? Bisa nggak? Itu dia yang saya sebutkan tadi, makanya saya mau mengatakan saya mau mulai dengan pesimisme gitu loh. Pemilihan Puan Maharani sebagai ketua DPR membuat Mas Ray pesimis gitu. Sekalipun sebetulnya kan hampir 50% itu wajah baru ya. Tapi sebetulnya mereka bukan pemain baru gitu loh ya. Separuhnya mungkin sebagiannya itu adalah mantan anggota DPR kembali lagi terpilih, anggota DPRD yang terpilih naik menjadi anggota DPR, mantan kepala-kepala daerah yang naik gitu, dan keluarga dari mereka gitu. Jadi sebetulnya kalau diturunkan hampir 50% pendatang baru ini, iya memang kali pertama mereka masuk ke DPR, tapi mereka bukanlah pemain baru di dunia politik kira-kira gitu. Sehingga dengan begitu pesimisme saya menjadi lebih beralasan mengingat bahwa rekod mereka sebetulnya juga bisa dilihat waktu mereka menjadi politisi di level mereka masing-masing. Meskipun kalau tadi melihat ketuanya tadi menambah pesimisme. Mas kita tetap berharap tentunya pesimisme saya kan bisa mengatakan tadi, karena saya udah terlalu biasa memulai optimis lalu kecewa. Kali ini saya memulai dengan pesimisme, mudah-mudahan berujung dengan kegembiraan gitu loh kira-kira. Dan sebenarnya sederhana saja, sudah mengucapkan sumpah janji harus ditaati saja begitu ya. Terima kasih Bung Rey. Terima kasih Mas Charles Mekiansyah sudah bergabung dengan Metro Pagi Prime Time, dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.